Amen. Ave Maria, piena di grazia. Cerita bermula di sebuah biara yang ada di negara Italia. Terlihat seorang suster bernama Mary sedang memanjatkan sebuah doa. Setelah selesai, Suster Mary meraih koper serta sepatunya. Lalu ia memasuki kamar suster kepala. Di sana, Suster Mary mencuri kunci sang kepala biarawati. Kemudian ia pun berlari dengan maksud meninggalkan biara tersebut. Suster Mary berhasil menuju gerbang dan nyaris kabur, akan tetapi para biarawati lain berhasil menangkapnya dan mematahkan kakinya di depan gerbang. Tak lama kemudian Suster Mary terbangun lalu mendapati dirinya berada dalam peti mati. Sontak saja ia berteriak meminta tolong, namun usahanya sia-sia belaka. Scene kemudian berpindah di salah satu kantor imigrasi Italia, di mana seorang biarawati bernama Cecilia Jones, kita panggil saja Lia, sedang diperiksa oleh dua orang petugas. Untungnya mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan dan melepaskan Suster Lia begitu saja. Ketika keluar dari kantor tersebut, Lia dihampiri oleh Diakon Enzo yang bertugas menjemputnya. Scusa, Enzo. Vieni con me. Dan singkat cerita, akhirnya Suster Lia tiba di biara yang sama. Di sana ia bertemu dengan suster kepala bernama Abdis. Lalu ia diajak berkeliling oleh Suster Isabel, di mana Suster Isabel menunjukkan seluk-beluk biara tersebut dan memberitahunya tentang ruang bawah tanah yang tidak boleh Lia kunjungi, karena tempat itu adalah tempat terlarang. Lia juga bertemu dengan teman sekamarnya yang bernama Suster Queen. And I think that maybe lock the door. Thanks. Di malam harinya, Suster Lia mengucapkan janjinya di bawah pimpinan Kardinal Franco Merola dan Pastor Saltedesi. Setelah itu, mereka menikmati jamuan makan malam untuk menyambut kedatangan Suster Lia. Suster Lia kemudian bercerita kepada Tedesi tentang bagaimana dirinya selamat dari tenggelam di danau beku setelah jantungnya berhenti selama 7 menit. Mendengar hal ini, Pastor Tedesi pun menganggap kejadian tersebut adalah tanda jika Suster Lia dipilih oleh Tuhan untuk tujuan tertentu. Merasa obrolan mereka telah usai, maka Lia pun pamit kepada Pastor Tedesi. Ketika berada di toilet, samar-samar Lia mendengar suara tangisan seseorang. Karena penasaran, Lia pun mencari asal suara dan menemukan seorang biarawati berjubah hitam tertelungkup di lantai di depan altar. Ia pun berusaha menolong, akan tetapi sang biarawati menyuruhnya pergi dari sana. Namun saat hendak pergi, Lia terkejut karena Suster Abdi sudah berada di belakangnya. Cecilia, Crying and it's okay. Qualche volta I'm so sorry. I heard her cry. Suster Abdi selalu memberikan paku kepada Lia dan mengatakan jika paku tersebut adalah paku yang digunakan untuk menyalib Yesus. Tiba-tiba Suster Lia merasa pusing sampai ia pun terjatuh pingsan. Karena kejadian ini, maka di keesokan harinya ia melakukan pengampunan dosa di hadapan sang pastor. Namun tanpa diduga ada banyak tangan menjebol dinding dan menariknya dari sana. Kemudian ia melihat beberapa biarawati memakai masker hendak menusuknya dengan sebuah paku. Ternyata itu hanyalah mimpi yang Lia alami saat tertidur di malam pertamanya. Karena merasa ketakutan, ia pun mengamati sekelilingnya dan melihat bayangan di dalam kamarnya. Tonton saja ia menyalakan lampu yang membuat bayangan tersebut menghilang tanpa jejak. Waktu terus berlalu, di mana kini Lia menjalankan tugasnya di biara, yaitu merawat para lansia ataupun membersihkan selimut para penghuni biara. Selain itu, Lia juga diajarkan cara menyembelih ayam untuk mereka konsumsi. Hingga suatu hari saat sedang mandi, tiba-tiba Lia merasa mual. Are you okay? Of course I do. Life is so cruel. Setelah diperiksa oleh tim medis dan diinterogasi oleh Merola maupun Tedesi, maka disimpulkan bahwa Lia hamil secara ajab dikarenakan dirinya masihlah perawan. Para biarawati yang mengetahui hal ini pun mulai menganggap Suster Lia sebagai titisan Bunda Maria. Ia pun mulai dipuja-puja dan dimuliakan. Namun Suster Lia merasa terbebani dan tertekan dengan peran barunya tersebut.
Sampai suatu ketika saat ia sedang berendam, Suster Isabel tiba-tiba menyerangnya dan hendak menenggelamkannya. Namun beberapa suster lain berhasil menghentikan Isabel. Isabel kemudian diseret paksa sambil histeris yang memohon untuk pihak biara mencoba ulang sesuatu. Jelas hal ini membuat Suster Lia sedikit bingung atas tindakan Isabel. Tak lama kemudian Isabel bundir dengan cara melompat dari atap gedung biara. Melihat apa yang dialami oleh Suster Isabel, maka Suster Gwyn mengkritik dan mempertanyakan apa yang terjadi di biara. Akan tetapi biarawati lain mencoba membungkam dirinya. Hingga di malam harinya, Suster Gwyn diikat di kursi dengan lidah yang dipotong sebagai hukuman atas pemberontakannya. Dan kejadian ini tanpa sengaja dilihat oleh Suster Lia. Namun ketika hendak pergi dari sana, tiba-tiba mulutnya dibekap wanita tua. Wanita mengatakan kalau Suster Lia tidak akan mungkin meninggalkan biara tersebut. Mendengar ucapan si wanita, maka di pagi harinya Suster Lia berpura-pura mengalami pendarahan, sehingga membuat para biarawati dan Pastor Tedesi beranggapan jika Suster Lia mengalami masalah serius pada kehamilannya. Mau tidak mau Tedesi membawa Suster Lia ke rumah sakit menggunakan mobilnya. Dobbiamo avere speranza. Cosa facciamo se ci muore in macchina? Sementara Suster Abdis yang masih berada di kamar Suster Lia menemukan bangkai ayam di bawah tempat tidur Suster Lia. Ternyata darah tersebut adalah darah seekor ayam yang disembelih oleh Suster Lia. Menyadari mereka telah ditipu, maka Suster Abdis secepatnya menghubungi Pastor Tedesi. Sedangkan Suster Lia yang menyadari muslihatnya sudah ketahuan buru-buru keluar mobil untuk melarikan diri. Sayangnya ia tertangkap dan dibawa kembali ke biara. Di sana Suster Lia diberi tamparan oleh Suster Abdis lalu dimandikan secara paksa untuk membersihkan badannya. Setelah bersih, Suster Lia dibawa ke sebuah lab oleh Pastor Tedesi, di mana dalam lab tersebut ia melihat ada banyak janin di dalam toples yang ternyata adalah hasil kegagalan eksperimen. People have such a narrow view of its potential. Tedesi kemudian menjelaskan bahwa tujuan mereka melakukan eksperimen adalah menciptakan kembali kedatangan Yesus yang kedua di dunia dengan menggunakan DNA Yesus yang ada di paku salib dan mencari perawan terpilih untuk dijadikan sebagai ibu kandung. Lalu Tedesi mengambil besi bercap salib yang membara lantas menempelkannya di telapak kaki Suster Lia untuk mencegahnya melarikan diri. Waktu pun terus berlalu dan kini kondisi kaki Suster Lia mulai membaik. Namun ada hal yang membuat hatinya sedikit risau, yaitu tentang anaknya nanti yang bisa saja menjadi Mesias ataupun justru menjadi antikristus. Sehingga saat suster kepala biara melakukan USG, Suster Lia memukul kepalanya menggunakan salib berkali-kali sampai tewas dan mencoba melarikan diri. Dalam pelariannya, Suster Lia bertemu dengan Kardinal Merola, sehingga dengan terpaksa Suster Lia mencekiknya menggunakan rosario hingga tewas. Setelah itu, Suster Lia mengambil paku salib Yesus, namun tiba-tiba air ketubannya mulai pecah. Meski begitu, Suster Lia terus berjalan menuju lab dan menyiramnya dengan cairan etanol dengan maksud membakar tempat tersebut. Saat itulah Pastor Tedesi muncul dan mencoba menghentikannya hingga keduanya berjibaku. Akan tetapi Suster Lia berhasil mengalahkannya dan keluar dari lab lalu berusaha mengunci pintu lab. Namun Tedesi berhasil meraih rambutnya dan mencoba mencekik Suster Lia dari dalam. Tetapi Suster Lia berhasil mematahkan jari Tedesi. Kemudian dia menyalakan korek api lantas melemparkannya ke dalam lab sampai lab itu terbakar dan meledak. Sialnya Pastor Tedesi masih selamat. Suster Lia secepatnya lari dari sana sampai ia tiba di ruang bawah tanah.
Dengan senter yang ia temukan, Suster Lia mulai mencari jalan keluar. Sementara Tedesi terus mengejar hingga Suster Lia ketakutan dan memilih bersembunyi di salah satu ruangan. Di tempat itulah Suster Lia menemukan mayat Suster Queen. Spontan saja Suster Lia kabur dari sana hingga ia menemukan jalan keluar. Dan tanpa ragu ia memasuki jalan tersebut. Akan tetapi ketika hampir mencapai ujung jalan, tiba-tiba tubuhnya ditarik oleh Tedesi yang kini dipenuhi luka bakar cukup parah. Tedesi mulai merobek perut Suster Lia menggunakan pisau bedah yang dibawanya untuk mengeluarkan sang bayi. Namun Suster Lia berhasil menusuk tenggorokan Tedesi dengan paku yang disembunyikannya. Tedesi pun tewas seketika, sementara Suster Lia melanjutkan pelariannya dan berhasil keluar biara. Lalu ia berteriak kesakitan karena hendak melahirkan. Berkali-kali ia menarik napas hingga bayi itu pun terlahir. Dengan cepat ia menggigit tali pusar sang bayi. Namun anehnya bayi itu mengeluarkan suara geraman serta erangan yang tidak seperti pada bayi umumnya. Karena takut, Suster Lia mengambil batu besar lalu berteriak sambil menghujamkan batu tersebut ke arah si bayi. Dan film pun berakhir. Oke guys, sekian dulu alur film kita kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati kalian semua. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini ialah jangan pernah menjadi seperti Tedesi. Karena bagaimanapun hal yang ia perbuat telah melanggar kode etik. Untuk itu saya mewakili direksi yang bertugas pamit undur diri. Bye bye.